Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada yang terhormat, beliau Bapak Apri Mardiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya, karunia-Nya serta inayahnya. Dua kalinya sholawat beriring salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil daripada observasi mengenai landasan manajemen pendidikan. Di sini saya sebagai moderator dengan nama Agus Fuad, dan rekan-rekan teman saya anggota kelompok ya. Yang pertama ada Mbak Ria Septika Anggraini, ada Mbak Jihan Sarifah, ada Mbak Sela, ada Mbak Nur Ipana Jahiro, ada Mbak Elsa Oktaviani, ada Muhammad Agis Mubarok, ada Mbak Alfi Hadiah, dan yang terakhir ada Mbak Arifah Rizkiah. Yang selanjutnya akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh teman-teman saya. Yang selanjutnya, manajemen adalah elemen penting yang harus ada dalam setiap organisasi, termasuk dalam lembaga pendidikan. Manajemen pendidikan khususnya melibatkan pengelolaan berbagai sumber daya seperti manusia, keuangan, fasilitas, pemasaran, waktu, dan informasi secara efisien. Proses ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan pendidikan. Manajemen pendidikan di sekolah didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan guna menghadapi tantangan dan dinamika yang terus berkembang di era globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial. Hal ini bertujuan untuk mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas, memperkuat struktur organisasi, dan meningkatkan koordinasi serta komunikasi antara berbagai pihak terkait. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang dapat memaksimalkan perkembangan potensi siswa serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan dengan kesiapan akademis, keterampilan, dan karakter yang kuat. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu rangkaian kegiatan yang di dalamnya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan dalam pengelolaan berbagai sumber daya yang ada di dunia pendidikan. Nah, ini contohnya seperti sumber daya manusia, keuangan, material, metode pembelajaran, teknologi, waktu, dan juga informasi. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menciptakan suasana yang mendukung dan memungkinkan terlaksananya kegiatan belajar mengajar dengan optimal, sehingga dapat mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal. Nah, proses ini juga bertujuan untuk menjamin bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Manajemen pendidikan di sekolah adalah proses yang kompleks dan membutuhkan penerapan prinsip-prinsip manajerial yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan pendidikan. Adapun penjelasan mendalam mengenai prinsip-prinsip manajemen pendidikan di sekolah. 1. Prinsip perencanaan yang sistematis. Perencanaan yang sistematis melibatkan A. Tujuan yang jelas, B. Analisis situasi, C. Pengembangan rencana aksi, dan D. Partisipasi semua pihak. 2. Prinsip perorganisasian yang efektif. Prinsip ini mencakup A. Struktur organisasi yang jelas, B. Koordinasi dan komunikasi, C. Delegasi wewenang, dan D. Pengelolaan sumber daya. 3. Prinsip pelaksanaan yang efektif. Prinsip ini mencakup A. Kepemimpinan yang kuat, B. Motivasi, dan C. Pelaksanaan kebijakan, D. Pemberdayaan. 4. Prinsip pengawasan dan berkelanjutan. Prinsip ini mencakup A. Pemantauan kinerja, B. Evaluasi berbasis data, C. Umpan balik dan perbaikan, D. Pengendalian mutu. 5. Prinsip evaluasi yang menyeluruh. Prinsip ini melibatkan
A. Penilaian komprehensif. B. Partisipasi pemangku kepentingan. C. Penilaian kualitatif dan kuantitatif. D. Tindak lanjut. Baik, yang selanjutnya adalah implementasi. Implementasi prinsip-prinsip manajemen pendidikan memerlukan pendekatan yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Berikut adalah langkah-langkah penting dalam implementasi prinsip-prinsip manajemen pendidikan di sekolah. Yang pertama yaitu membangun visi dan misi yang jelas. Yang kedua yaitu mengembangkan rencana strategis. Yang ketiga menyusun struktur organisasi yang efektif. Yang keempat melaksanakan program pengembangan profesional. Yang kelima melakukan pemanfaatan dan evaluasi secara rutin. Yang keenam menggunakan data untuk pengambilan keputusan. Yang ketujuh melakukan perbaikan berkelanjutan. Komponen manajemen pendidikan di sekolah adalah elemen-elemen yang saling berkaitan dan berfungsi untuk memastikan efektivitas dan efisien dalam pengelolaan pendidikan. Adapun komponen-komponen utama dalam manajemen pendidikan di sekolah. Pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan mencakup beberapa aspek berikut. A. Penetapan visi dan misi. B. Pengembangan kurikulum. C. Penyusunan program. D. Anggaran dan sumber daya. 2. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian melibatkan hal-hal seperti A. Struktur organisasi. B. Penugasan dan pembagian tugas. C. Pengelolaan fasilitas. D. Distribusi sumber daya. 3. Pelaksanaan auditing atau leading. Ini termasuk A. Pengarahan dan motivasi. B. Implementasi kebijakan. C. Pengamanan staf. D. Pengetahuan dan evaluasi. 4. Pengawasan controlling. Ini melibatkan A. Evaluasi kinerja. B. Penanganan masalah. C. Pengadilan anggaran. D. Peningkatan kualitas. 5. Evaluation. Evaluasi ini mencakup A. Evaluasi kurikulum. B. Evaluasi kinerja guru. C. Evaluasi hasil belajar. D. Audit sumber daya. Pengaruh manajemen pendidikan terhadap kualitas pendidikan meliputi 1. Peningkatan kualitas pengajaran. Manajemen pendidikan yang baik memastikan bahwa guru memiliki kompetensi yang diperlukan melalui program pelatihan pengembangan profesional yang berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. 2. Pengelolaan sumber daya yang efektif. Manajemen memastikan bahwa sumber daya sekolah, baik manusia maupun material, digunakan secara optimal, termasuk pengelolaan fasilitas dan teknologi pendidikan yang mendukung proses pembelajaran. 3. Lingkungan belajar yang kondusif. Pengelolaan lingkungan fisik dan psikologi sekolah yang baik menciptakan suasana belajar yang nyaman dan aman bagi siswa. 4. Partisipasi dan keterlibatan orang tua. Manajemen pendidikan yang melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak-anak mereka dapat meningkatkan dukungan dan keterlibatan orang tua yang berkontribusi pada hasil belajar yang lebih baik. 5. Inovasi dalam pendidikan dapat mendorong inovasi dalam metode pengajaran, kurikulum, dan penggunaan teknologi, sehingga pendidikan menjadi lebih relevan dan menarik bagi siswa. Tantangan dalam manajemen pendidikan meliputi 1. Keterbatasan anggaran. 2. Kualitas sumber daya manusia. 3. Perubahan kebijakan pendidikan. 4. Teknologi dan infrastruktur. Yang pertama, keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran seringkali mengakibatkan fasilitas pendidikan seperti gedung, laboratorium, dan perpustakaan yang menjadi tidak memadai atau tidak terawat dengan baik. Hal ini diakibatkan dan berdampak langsung pada proses belajar mengajar dan kenyamanan siswa serta guru. Anggaran yang terbatas dapat memengaruhi sebuah gaji dan kesejahteraan guru yang pada gilirannya mempengaruhi motivasi dan kinerja mereka. Guru yang merasa kurang dihargai secara finansial mungkin kurang termotivasi untuk memberikan
yang terbaik dalam pengajaran peserta didik. Keterbatasan anggaran juga seringkali menghalangi pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan staf. Padahal peningkatan kompetensi dan keterampilan mereka itu sangat penting untuk mengikuti suatu perkembangan kurikulum dan metode pengajaran terbaru. Tantangan yang kedua yaitu kualitas sumber daya manusia dalam manajemen pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu institusi pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya saing institusi pendidikan. Tenaga pendidik dan staf administrasi harus memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan terus mengikuti pelatihan untuk mengembangkan kompetensinya. Adanya sertifikat profesional yang diakui untuk menjamin standar kompetensi tertentu itu menjadi suatu pengalaman dalam mengelola institusi pendidikan agar dapat meningkatkan kemampuan manajerial dan operasional. Sehingga pengalaman tersebut langsung dalam pengajaran dan interaksi dengan siswa agar mampu membantu memahami kebutuhan dan dinamika di dalam kelas. Pemimpin yang memiliki visi misi yang jelas untuk masa depan institusi dan mampu menginspirasi serta memotivasi tim dapat memberikan kemampuan mengelola sumber daya, waktu, dan proses secara efektif dan mampu beradaptasi dengan perubahan kurikulum, teknologi, dan metode pengajaran. Kemampuan untuk berinovasi dalam metode pengajaran dan manajemen institusi itu membuat kita untuk menjaga profesionalisme dalam setiap aspek pekerjaan, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam berinteraksi dengan siswa, kolega, dan pihak terkait. Tantangan yang ketiga adanya perubahan kebijakan pendidikan. Pendidikan ini sering terjadi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Berikut adalah contoh perubahan kebijakan pendidikan yang umum terjadi. Pembaruan kurikulum untuk memasuki materi yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Misalnya, penambahan materi terkait literasi digital, pemrograman, dan keterampilan abad 21. Perubahan metode penilaian dari berbasis ujian tertulis ke penilaian yang lebih holistik seperti penilaian proyek, presentasi, dan penilaian formatif. Kebijakan untuk memperluas akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat termasuk pembangunan sekolah di daerah terpencil, program beasiswa, dan dukungan untuk siswa berkebutuhan khusus. Setiap perubahan kebijakan, pendidikan biasanya melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi, pendidikan, guru, siswa, dan masyarakat. Serta seringkali memerlukan waktu untuk diimplementasikan dan dievaluasi efektivitasnya. Tantangan yang ketiga adanya teknologi dan infrastruktur pendidikan. Teknologi dan infrastruktur pendidikan memainkan peran penting dalam kemajuan pendidikan. Dengan adanya teknologi yang tepat dan infrastruktur yang memadai, pendidikan dapat menjadi lebih inklusif, interaktif, dan efektif. Sehingga teknologi infrastruktur ini memberikan seluruh siswa memiliki pengalaman belajar yang lebih kaya dan relevan dengan kebutuhan masa depannya kelak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Manajemen pendidikan mencakup berbagai aktivitas seperti perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya pendidikan, termasuk sumber daya manusia, keuangan, material, dan metode pembelajaran, teknologi, pasar pendidikan, waktu, dan informasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan suasana yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka sebaik mungkin. Manajemen pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa semua sumber daya dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf pada Allah.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.